Shalom, selamat pagi Sobat setia BSJD GKE yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Saya Pendeta Meliana STH yang melayani di Resort GKE Tanah Siang akan membawa kita dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini, di mana nas firman Tuhan sebagai dasar perenungan kita diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-20, di mana pada saat ini saya akan membacakan ayat yang ke-17 sampai yang ke-19 saja dengan perikop pengakuan Petrus yang demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupannya. Sobat BSJD, untuk mengakui suatu kemampuan yang dimiliki seseorang melalui karyanya, dan bagaimana cara kita memperlakukannya dengan baik dalam kehidupan, tentu kita harus mengenal dengan baik juga orang tersebut. Sehingga pengakuan yang kita berikan melalui pengenalan kita akan orang tersebut merupakan suatu kebenaran yang bisa diungkapkan. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, melakukan pelayanan dan melakukan berbagai macam mujizat yang sudah dilihat oleh para muridnya dan juga orang-orang banyak yang mengikut dia. Dalam nas firman Tuhan saat ini ada pertanyaan yang Tuhan Yesus ajukan kepada para murid. Kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Para muridnya memberikan berbagai macam jawaban. Ada yang mengatakan ia adalah Yohanes Pembaptis. Ia adalah Elia. Ia adalah Yeremia. Atau mereka menyebutkan nabi-nabi yang mereka ketahui. Dan kemudian Yesus kembali bertanya, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Nah, salah satu muridnya yaitu Simon Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Jadi, melalui pertanyaan Yesus kepada para murid dan dengan berbagai macam jawaban yang diberikan, memperlihatkan kepada kita bahwa pengenalan dalam mengakui Yesus sebagai Mesias di dalam hidup kita itu tidak cukup dari apa yang kita lihat dengan mata kita saja, kita dengar dengan telinga saja. Tetapi ada peran Roh Kudus yang bekerja untuk mengarahkan seseorang agar bisa memberikan suatu pengakuan seperti yang dilakukan oleh Petrus. Sehingga mengenal Yesus lebih dalam lagi dalam hidup. Sampai pada kita mengimani bahwa dialah Mesias. Maka caranya adalah kita memerlukan pertolongan Roh Kudus di dalam hidup kita. Sebab pengenalan yang benar bahwa Yesuslah Sang Mesias merupakan suatu pondasi yang kuat dalam kita membangun iman percaya kita. Pengenalan itu akan membawa kepada kita suatu sukacita dan kebahagiaan di tengah beratnya tantangan dan pengujian iman itu sendiri dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan buah dari pengujian itulah yang akan membuktikan seberapa dalam dan seberapa kuat pondasi iman seseorang itu dibangun. Mungkin banyak dari kita ketika semuanya berjalan sesuai dengan keinginan kita akan dengan mudah mengatakan haleluya puji Tuhan. Tapi apakah kita masih sanggup mengatakan haleluya puji Tuhan saat keadaan tidak menyenangkan dan menyakitkan hati kita terjadi? Nah, mungkin saja kehidupan kita seperti istri dari Ayub
di mana ia mampu bersukacita, ia mampu bersyukur ketika hidupnya penuh dengan kelimpahan. Tetapi ketika pergumulan datang menghampiri kehidupannya, kata-kata yang keluar dari mulutnya kepada Ayub adalah, kutukilah Allahmu dan matilah. Sahabat BSJD yang dikasihi berkati oleh Tuhan, dengan pondasi iman yang kuat juga, hal itu akan memampukan kita untuk membangun persekutuan yang baik, yang sehat, yang kuat dalam kita bergereja dan berjemaat. Hal itu juga dapat memberikan kita suatu keberanian untuk bersaksi tentang kebenaran Allah di dalam hidup dan kehidupan kita. Hal itu juga memampukan kita untuk bisa melayani sesama dengan penuh kasih. Dan inilah alasan juga dari Yesus menyatakan kepada Petrus bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Sebab orang yang mengenal Yesus dan mengakuinya akan mendapat damai sejahtera Tuhan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Dan pengenalan itu juga akan membawa kepada keselamatan. Dan sobat BSJ yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, melalui firman Tuhan saat ini juga mengingatkan kepada kita bahwa apa yang kita imani secara pribadi di dalam hidup dan kehidupan kita tidak bisa kita paksakan pada orang lain. Sebab iman itu akan bertumbuh berdasarkan pada prosesnya. Dan setiap proses pada diri masing-masing orang tentu berbeda-beda. Tetapi sebagai orang percaya kita memiliki tugas untuk membantu dalam memberikan pertumbuhan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias melalui pengenalan dan proses pertumbuhan kita dalam memperkuat pondasi iman dalam hidup kita. Dan melalui pendengaran dan juga dari pemberitaan yang dilihat dan dilakukan oleh kita. Biarlah setiap orang yang mendengarnya dan melihatnya juga berproses dalam pertumbuhan imannya. Sampai pada akhirnya dirinya sendiri pun membuat pengakuan secara pribadi bahwa benar Yesus Kristus adalah Mesias melalui pengenalan saya secara pribadi. Melalui setiap proses yang terjadi, pergumulan kehidupan yang saya alami, di mana semuanya mampu saya lalui dengan pertolongan Tuhan itu sendiri. Kiranya melalui firman Tuhan pada saat ini, Tuhan boleh memberkati hidup kita dan memampukan kita menjadi pelaku firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh mengingatkan dan mengajarkan kepada kami untuk lebih mengenal Tuhan dan bertumbuh dalam iman kami kepada Engkau melalui setiap proses yang terjadi dalam kehidupan kami. Ajarkanlah kami untuk selalu bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan melanjutkan setiap aktivitas pekerjaan kami. Mari Tuhan, biarlah Engkau terus menyertai dan memberkati hidup kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam dan oleh Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa, berserah sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin.